Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Riviorenza Fitri, dengan NIM 2004320 dan rekan saya yaitu Samila dengan NIM 200432022. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang PBB P2 Kota Pekanbaru, yang mana ini adalah untuk memenuhi tugas perpajakan 2 pada pertemuan 13. Baiklah, dimulai dari yang pertama yaitu pengertian objek pajak dan bukan objek pajak yang akan dijelaskan oleh rekan saya Samila. Kepada rekan saya Samila, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pengertiannya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat sebagai PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya, untuk objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan. Lalu ada bukan objek pajak, yaitu A. digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah, B. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. C. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. D. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak. E. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan F. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, selanjutnya kepada Riki, saya persilakan. Masih mute. Itu masih mute. Ipi, masih mute. Masih mute. Baik, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya ulang kembali, yaitu subjek pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan. NJOPTKP. NJOPTKP adalah besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Dan jenis bangunan. Yang termasuk jenis bangunan dalam PBB P2 yang pertama yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua jalan tol, yang ketiga kolam renang, lalu selanjutnya yaitu pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas pipa minyak. Lalu yang terakhir yaitu menara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya Samila. Adapun prosedur pendaftaran untuk PBB P2 yaitu yang pertama, subjek pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak pada Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah.
Yang kedua yaitu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Lalu yang ketiga, pendaftaran objek pajak dituangkan dalam formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau LSPOP. Lalu yang keempat, SPOP atau LSPOP disediakan oleh dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah atau UPTD selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP atau LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya. Yang kelima yaitu permohonan harus melampirkan fotokopi KTP subjek pajak atau kuasa wajib pajak atau identitas diri lainnya, fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan pemanfaatan tanah, sertifikat atas tanah, akta jual beli, surat penunjuk kapling, girik, atau surat keterangan lainnya. Lalu fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB bagi yang memiliki bangunan dan dokumen lain yang diperlukan. Lalu yang terakhir, dalam SPOP atau LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri surat kuasa dari subjek pajak. Lalu ada prosedur pendataan. Yang pertama, pendataan objek pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasil dalam formulir SPOP atau LSPOP. Yang kedua, pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara pasif, yaitu pendataan dengan menyampaikan dan pemantauan pengembalian SPOP atau LSPOP. Lalu ada juga yang aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak. Yang ketiga ada pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2. Yang keempat, ada pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2. Yang kelima, dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah dapat dibantu petugas kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Yang keenam, Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah menyampaikan SPOP atau LSPOP PBB P2 kepada subjek pajak. Yang ketujuh, subjek pajak harus mengisi SPOP atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak. Yang kedelapan, berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiskus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Prosedur penilaian objek pajak. Yang pertama yaitu penilaian objek pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pihak lain yang ditunjuk wali kota atau kepala dinas pendapatan daerah dilakukan secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. Yang kedua, hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang ketiga, yaitu kegiatan penilaian dapat dilakukan melalui yang pertama, penilaian massal, di mana NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah atau ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan atau DBKB. Yang kedua yaitu penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum atau objek pajak non-standar yang bernilai tinggi yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Tanah lebih dari 10.000 meter kuadrat, bangunan jumlah lantainya lebih dari 4, dan luas bangunan 10.000 meter kuadrat. Objek pajak khusus dalam hal ini objek pajak yang memiliki
konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus seperti lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin, dan lain-lain, di mana pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dengan cara penelitian lapangan. Untuk pendekatan penilaian objek pajak dan selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan penilaian objek pajak. Kegiatan penilaian dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan data dasar, yang kedua pendekatan biaya, dan yang terakhir yaitu pendekatan kapitalisasi pendapatan. Lalu, jatuh tempo pembayaran PBB P2. Jatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah 4 bulan sejak tanggal diterimanya SPPPT PBB P2 oleh wajib pajak dan atau tanggal 30 September. Dalam hal ini, tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran PBB P2. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk wali kota sesuai waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu materi berikutnya yaitu pengangsuran pembayaran PBB P2. Wali kota dan kepala dinas pendapatan daerah atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur PBB P2 atau menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Lalu ada mutasi, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan, keberatan banding, dan pengembalian kelebihan pembayaran sanksi administrasi PBB P2. Yang pertama yaitu mutasi. Wajib pajak dapat mengajukan mutasi atas data objek atau subjek PBB P2 yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek atau subjek PBB P2. Yang kedua yaitu pembetulan SPPT. Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi, yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus pajak dan wajib pajak. Lalu selanjutnya, pembatalan ketetapan atas SPPT atau SKP PBB atau STP PBB. Pembatalan ketetapan atas SPPT atau SKP PBB atau STP PBB dapat dilakukan apabila SPPT atau SKP PBB atau STP PBB tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan. Lalu ada pengurangan ketetapan. Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ditempati yang ada hubungannya dengan objek pajak tertentu. Lalu ada keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada wali kota melalui kepala dinas atas yang pertama, yaitu SPPT PBB P2 dan SKP PBB. Lalu yaitu yang selanjutnya ada banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh kepala dinas atas nama wali kota. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu prosedur pengembalian kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 terjadi apabila yang pertama yaitu PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari seharusnya terutang. Lalu dilakukan pembayaran PBB P2 yang tidak seharusnya terutang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.